Nah, Boruto to Blue Vortex chapter 21 itu benar-benar viral nih. Ceritanya itu makin menarik aja. Bayangkan Konoha mungkin sudah melupakan Boruto, ternyata tidak loh untuk Sarada sendiri. Dia ingat setiap detiknya yang digambarkan di chapter ini. Wajah Boruto yang terluka, desakan Mitsuki yang kala itu bimbang, dan kutukan Eida yang mengubah segalanya omnipoten. Di tengah pertempuran gila menghadapi Ryue Gojubi di desa pasir itu, ingatan itu kembali lagi. Sesuatu yang ada dalam dirinya bangkit, awak kening tuh Mangekyou-nya muncul. Mata Sharingan tersebut itu telah berputar menjadi Mangekyou yang mengesankan. Kekuatan baru yang bahkan Sasuke tak pernah miliki, yakni semacam gravitasi ya. Bola-bola hitam itu menganga di sekelilingnya mengisap serangan musuh, membalikkan hukum fisika, dan Ryu tersentak. Pasirnya sendiri berbalik menghancurkan tubuhnya. Bukan itu aja, satu yang menarik apa? Ya, Sarada terbang cuy. Bukankah mengesankan tuh? Ya, chapter ini bakalan menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari Mediatim untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk pembahasannya. Gini nakama, chapter 21 Boruto to Blue Vortex itu telah menyebar luas ya. Bagaimana penggambaran itu sendiri sebelum versi resminya di Manga Plus nanti. Antusiasme langsung meledak karena sejak awal sudah banyak yang yakin kalau ini akan jadi salah satu chapter mengesankan. Dan benar aja, ekspektasi itu tidak hanya terpenuhi tetapi malah dilebihi. Awalnya sang Naruto telah menulis skrip untuk ngebahas sneak peek ya yang dirilis sebelumnya dalam beberapa hari kemarin. Cuplikan menampilkan Sarada dengan Mayu Sharingannya sambil menjelaskan bagaimana ia memandang kekuatannya. Namun tiba-tiba muncul bocoran chapter secara penuh. Begitu melihat sampulnya yang menampilkan Sarada dalam wujud yang menawan tuh di chapter ini, keputusan cepat pun dibuat. Lupakan sneak peek itu dan saatnya menyajikan chapter lengkap yang sudah diterjemahkan agar semua orang bisa menikmatinya kan. Itulah kenapa chapter 21 ini menarik dalam satu hari kemarin. Nah tetapi ya, meskipun ini kita akan sampaikan, jangan lupa nanti kita akan membaca secara ulang dan lebih jauh lebih lengkap secara up to date menyeluruh di versi Manga Plus nanti ya, setiap tanggal 20 jam 10 malam. Karena meskipun terjemahan bocoran cukup bagus, kadang itu masih banyak kesalahan yang bisa mempengaruhi pemahaman ceritanya. Nah, di sini kita mulai ke jalan ceritanya. Chapter ini dimulai dengan sebuah kilas balik, sebuah isyarat bahwa kisah yang akan diceritakan bukan kisah biasa. Sebuah kilas balik yang memunculkan banyak kenangan, terutama tentang seorang gadis yang bermimpi menjadi sosok Hokage. Saat itu telah menghabiskan waktu bersama Chocho di Konohagakure kala itu, masa-masa ketika Boruto di kisah Naruto Next Generation ya yang masih berlangsung. Ia dengan semangat menyatakan impiannya bahwa ia ingin menjadi Hokage seperti Hokage ke-7 kala itu. Nah, Chocho dengan sikap santainya malah menjawab bahwa setiap kali membayangkan mimpinya menjadi nyata, ia selalu penasaran seperti apa rasanya tersebut. Momen itu diselingi oleh kenangan lain bahwa suara Boruto terngiang-ngiang kembali, mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi shinobi seperti ayah Sarada, ninja bayangan. Nah, tetapi dalam versi lain muncul juga gagasan bahwa Boruto mengaku ingin menjadi seperti Sarada loh. Tapi ini jadi titik sensitifnya, karena jika benar, Bertana itu memiliki beban emosional sangat besar. Tak heran kalau Naruto menyatakan untuk menunggu versi resmi di Manga Plus nanti. Lalu saat dialog Boruto benar-benar membuat kita tambah penasaran lagi. Dia mengatakan seperti ini kepada Sarada, "Kau akan jadi Hokage kan? Maka aku yang akan menjadi orang yang mendukungmu dan melindungi sepenuh hati." Kalimat itu jelas bukan sekedar pengakuan biasa. Inilah momen yang ngebuat banyak penggemar jatuh cinta pada manga tersebut nih, karena Boruto adalah anak pertama yang benar-benar ngebuang prasangka dan menjadikan Sasuke sebagai panutannya, bukanlah malah menjadi Hokage seperti yang dulu dibenci oleh desa kan, tapi kini dijadikan simbol perubahan oleh bocah berusia 13-an tahun itu. Perjalanan hubungan antara Boruto Sarada pun terasa makin mendalam tuh, dan terlihat jelas bahwa sang ilustrator Ikimoto itu menyusun semuanya dengan rapi sejak lama dengan sang profesor Sensei Kishimoto nakama. Kilas balik ini masih berlanjut dalam percakapan antara Sarada dan juga Sumire. Ketika Sumire bertanya apakah Sarada menyukai Boruto, ia mengakui bahwa ia sendiri juga
menyukainya. Sarada juga teringat pada Naruto dan makna sejati menjadi sosok Kage tersebut, menganggap bahwa seluruh desa itu sebagai bagian dari keluarganya loh. Semua memori ini membentuk pondasi emosional yang sangat kuat untuk Sarada, menunjukkan kenapa mimpinya menjadi Hokage bukan sekedar ambisi kosong biasa, melainkan misi sepenuh hati. Potongan ingatan lain pun juga muncul ketika Boruto menyelamatkan Sarada dari Kawaki. Ketika ia terluka di matanya tersebut, nah Kawaki menghadapi Sarada karena terus menghalanginya pula. Bahkan ketika Shikamaru menuduh Boruto telah membunuh Naruto itu ya, hingga Mitsuki sempat ingin menyerangnya di tempat tersebut. Ingatan tentang kekacauan akibat kekuatan omnipoten Aida pun muncul pula, memperjelas berat bahwa beban yang harus Sarada tanggung di sana. Di titik itulah kalimat Sarada juga mengatakan bahwa itu terlalu kejam. Kenapa Boruto selalu harus jadi pihak yang menderita? Ungkapan ini adalah jantung dari emosinya tuh. Tangisan pun akhirnya pecah. Semua luka, semua konflik batin dan kenangan tersebut itu kini berwujud pada sepasang mata tersebut yang telah bangkit Mangekyou yang mengesankan. Disinilah datanglah penjelasan dari Mangekyou Sharingan untuk Sarada sendiri. Kekkei Genkai ini muncul karena trauma psikologis yang sangatlah dalam. Dalam sneak peek yang sebelumnya dibahas, Sasuke tidak mengingat kembali momen ketika Sarada berdiri ngebela Boruto saat seluruh dunia itu menentangnya. Dari situlah Sasuke itu menyadari betul bahwa Sarada pantas untuk dipercaya. Mangekyou itu adalah bukti nyata dari sebuah keyakinan yang sangatlah kuat. Nah, kembali ke masa cerita sekarang ini ya. Kenangan itu berakhir, kini Sarada berdiri dengan percaya diri menghadapi musuh bernama Ryu Egojubi itu. Di belakangnya muncul bola hitam misterius tersebut, Black Vortex yang banyak dibicarakan kemarin, yang menjadi pusat perhatian semua orang. Bahkan Sarada sendiri tampak bingung tuh dengan keberadaan benda tersebut. Ryu mencoba menyerangnya dengan pasir besinya, tetapi pasir itu tertarik dan terserap ke dalam bola misterius tadi. Sarada segera memerintahkan Mitsuki untuk fokus melindungi Yodo dan juga Araya. Di sini Mitsuki kaget sebenarnya melihat mata Sarada yang telah berubah tersebut, menyadari bahwa kekuatan itu telah bangkit. Disinilah sneak peek kedua sempat muncul juga ikut dijelaskan dalam panel itu. Sarada menjelaskan bahwa meskipun ia tidak tahu pasti kenapa bola itu muncul, yang jelas ya pasir besi musuh itu tersedot ke arahnya pula. Ryu cepat menganalisis situasinya. Ia menyimpulkan bahwa jika bola ada di belakang Sarada, maka serangannya bisa menembus tubuh Sarada secara duluan. Tapi saat ia hendak melakukannya, tiba-tiba muncul bola lain di belakangnya pula loh. Kini bukan satu, bukan dua, tetapi 4 bola hitam muncul di sekeliling medan tempur tersebut. Wow, mengesankan sih. Medan pertempuran telah berubah menjadi arena milik Sarada. 4 bola itu menyerang apapun yang mendekat. Lalu satu momen mengejutkan terjadi. Sarada dan Ryu sama-sama terangkat ke udara. Seakan-akan hukum gravitasi tidak berlaku lagi. Sarada telah memahami kekuatan, dan ini bukan hanya menciptakan vortex, tetapi manipulasi gravitasi sekelilingnya. Apakah ini yang dikatakan orang-orang Sarada terbang ya? Mengesankan sih gayanya bertarung tersebut itu. Nah, Mitsuki yang kaget menyadari kekuatan tersebut itu sangat mengesankan, dan dia menganggap bahwa kekuatan itu setara dengan para Kage. Serangan dari pasir besi Ryu justru berbalik pula menyerangnya dari bawah. Sarada itu memanfaatkan untuk mendorong Ryu ke dalam vortex perputaran gravitasi tersebut. Mitsuki akhirnya menyebutkan seperti ini, gravitasi ya. Kini makin jelas lagi bahwa Mangekyou Sharingan Sarada memungkinkan dirinya memanipulasi gravitasi di sekitaran putaran yang diciptakan itu. Kekuatan yang luar biasa. Nah, Mitsuki mengatakan seperti ini, Sarada resmi menjadi pusat dari medan pertempuran, menciptakan medan gravitasi yang bisa mengubah jalannya pertarungan itu sendiri. Nah, sekarang ini dalam kisah dunia shinobi baru aja menyambut salah satu kemampuan paling mengerikan yang pernah muncul ini, gravitasi sudah sebo ini ya nakama. Mitsuki akhirnya menjelaskan lain bahwa kemampuan Sarada dengan lebih jelas lagi. Ia menyadari bahwa bola-bola hitam tersebut itu muncul di sekitaran arena pertarungan adalah medan gravitasi yang diciptakan oleh kekuatan Mangekyou Sharingan Sarada, dan itu belum semuanya loh. Di dalam medan tersebut Sarada itu bisa mengendalikan arah kekuatan gravitasi sesuka hatinya. Makanya baik Sarada maupun Ryu bisa melayang di udara. Bahkan Ryu itu tersedot oleh serangan pasir milik dirinya sendiri yang diarahkan ke salah satu bola itu ya. Efek visualnya sih pasti gokil banget sih, bikin nonton pasti akan kaget dan juga terkesan tuh. Sarada benar-benar menunjukkan kecerdasan di tengah pertarungan. Dia tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Bahkan ia itu mampu loh memanfaatkan serangan lawan sebagai senjata baliknya. Ryu pun makin frustasi karena kekuatannya tak lagi berguna di hadapan medan gravitasi milik Sarada sendiri. Lu bayangin aja cuy, dia menyerang tapi malah kena serangan sendiri karena ditarik oleh vortex tersebut. Sementara itu Mitsuki dan tim
lainnya mulai menyadari bahwa Sarada bukan lagi shinobi biasa ya nakama. Kekuatan ini fenomenal, dia udah naik level ke tingkat yang lebih berbahaya lagi. Mitsuki sendiri yang biasanya tenang sampai kagum, itu berarti melihat kekuatan barunya aja seperti itu tuh. Dia bilang kalau ini kekuatan mata barumu, kau benar-benar siap menjadi Hokage ya Sarada. Ya jelas kalimat itu bikin momen tambah emosional dan mengesankan lagi. Keseruannya nggak berhenti sampai di situ aja cuy. Ryu yang udah hampir kalah ternyata belum menyerah. Dia memaksakan serangan terakhirnya dengan seluruh pasir besi yang tersisa. Tapi Sarada dengan tenangnya mengarahkan salah satu vortex tersebut ke arah serangan tersebut. Nah, pasir besi itu langsung tertarik masuk seperti lubang hitam. Ryu yang kaget panik akhirnya benar-benar tak berkutik. Disinilah Sarada menunjukkan sikap sebagai seorang leader nih. Bukan hanya kuat tetapi justru penuh kendali dan juga tanggung jawabnya. Saat Ryu dikalahkan, semua orang menyaksikan mulai sadar kalau Sarada bukan lagi sekedar anak dari Sasuke, tapi dia sekarang adalah simbol kekuatan dengan identitasnya sendiri. Mitsuki Yodo area semuanya menunjukkan rasa hormatnya tuh harusnya. Sementara itu di panel lain kita melihat bagaimana Boruto sendiri yang sempat bercengkrama pada Kashin Koji. Dia sendiri itu sebenarnya kaget bahwa Koji itu sejak awal sudah mengetahui bahwa Yodo itu akan sekarat, kalau enggak ya mati ya. Tetapi dia masih bersikeras untuk menahan Boruto. Nah ketika dia bertanya tentang kondisi dari Konohamaru Sarutobi gurunya itu, disitulah Boruto tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia kemudian menggunakan segel Hiraishinya dan melesat cepat meninggalkan Kashin Koji. Sampailah dia datang di momen tersebut dan akhirnya kedatangannya juga tak kalah heroik dengan Sarada menggunakan Kusanagi dan juga mencabik-cabik Kujubi Matsuri nakama. Lihatlah itu reaksi Kashin Koji yang sebenarnya kesal tuh karena Boruto tidak mendengarkan perkataannya. Momen itulah ketika kemunculan Boruto dan kebangkitan Mangekyou Sharingan Sarada tersebut itu kemudian direspon oleh Jura. Dia menyadari betul bahwa targetnya telah datang ke tempat tersebut. Jura akhirnya siap kembali lagi nakama. Yos, ini bakal menarik sih ke depannya nanti. Apakah kekuatan gravitasi Sarada akan menjadi senjata terkuat Konoha sendiri sebagai wanita usia pertama, atau justru kutukan baru menghancurkan dari dalam? Bahwa Mangekyou Sharingan datang dengan harga yang harus dibayar. Kemampuan selevel ini pasti lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan tuh, dan juga kelemahan-kelemahannya. Bisik-bisik tentang kebutaan dan pengorbanan mulai terdengar kan. Tapi satu hal yang pasti, Sarada tidak akan berhenti bahkan jika dunia memintanya untuk mundur. Lalu di mana Boruto dalam semua kekacauan ini jika Sarada kini memiliki kekuatan untuk memutar balik gravitasi? Apakah dia bisa mengubah takdir Boruto yang terkutuk itu, atau justru upayanya akan memicu bencana lebih besar lagi? Bakalan menarik sih. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa chapter 21 Boruto to Blue Forte bukan sekedar pertarungan biasa aja. Titik balik bagi Sarada Uchiha. Kekuatan Mangekyou-nya yang mengendalikan gravitasi membuktikan bahwa dia bukan lagi sosok anak Sasuke kemarin sore nih, calon Kage itu di masa depannya. Identitasnya nama besar Uchiha dan DNA dari Haruno Sakura tuh. Wah, itu sungguh perpaduan yang menarik. Akankah kekuatan itu akan menyatukan dengan Boruto, atau justru ngebawa mereka ke jurang lebih dalam lagi ketika Jura sendiri sudah muncul di chapter-chapter mendatang? Ke depan peperangan tersebut kian menjadi menarik lagi jika salah satunya sudah menjadi Togedama kan. Hidari sendiri sudah sempat menjadi Togedama tetapi Jura muncul dan menyelamatkannya. Lalu bagaimana dengan kedua Kujubi ini nanti? Ya, ke depan bakalan lebih seru nakama. Stay tune, oke? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada chapter terbaru Boruto to Blue Vortex chapter 21-nya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.